Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SMK 4 Jakarta. Lama sekali kita nggak jumpa. Kali ini saya mau coba sharing pengalaman saya. Nggak ngomongin elektronik, masih berhubungan dengan elektronika ya, tapi tidak berhubungan dengan tutorial dan sebagainya. Kali ini saya akan coba kisah nyata, pengalaman pribadi saya terhadap motor saya. Ini motor saya saya pakai sejak tahun 2019. Sebetulnya ini keluarannya 2017 ya. Saya punya ganti motor Aerox ya. Sebetulnya apa peran motor bagi kehidupan saya gitu ya. Jadi memang sebagai guru ngajar di sekolah negeri diwajibkan datang sangat pagi ya. Di Jakarta itu 6:30 sudah mulai, berarti kita sebelum jam 6:30 sudah harus ada. Jadi mau nggak mau kita pakai motor, kalau pakai mobil jelas sering terlambat kita. Makanya saya butuhkan satu motor yang bisa menemani saya kerja gitu. Setelah beberapa kali ganti motor, biasanya sebelumnya mereknya Honda, baru tahun 2019 saya bisa tukar tambah lah motor Vario saya dengan motor ini, dapatnya Aerox ya. Ya lumayan lah, 155 cc. Dengan motor ini ya saya bisa bergerak lebih cepat lah, paling enggak ya fasilitas sudah ada, bisa lari kenceng ya. Kalau dibutuhkan kita harus cepat ya, kita bisa aja ngebut ya, bisa ngebut ya. Jadi motor saya kebetulan modelnya adalah Aerox 155, keluaran 2017. Kebetulan saya dapatnya warna kuning. Nggak mau bicarain motor sebetulnya. Yang kisah nyata ini adalah tentang speedometer yang berhubungan dengan elektronika ya. Jadi speedometer Aerox itu agak berbeda barangkali dengan motor-motor yang biasanya. Tampilan speedometer dalam kondisi normal ini dia full LCD ya. Jadi nggak ada ininya, analognya, jarum itu nggak ada. Seluruh tampilannya adalah LCD, backgroundnya biru dengan gambar warna putih gitu ya. Saya pakai baru belum sampai 1 tahun ya waktu itu. Tiba-tiba suatu hari ada titik putih di tengah, di sini ada titik putih ya. Saya kaget, kenapa kok motornya ada kayak ada awan gitu di sini putih. Tapi makin hari nggak sampai seminggu, nggak sampai 2 minggu, nggak 3 minggu, makin lebar gitu. Akhirnya saya pikir, waduh ini saya musibah banget ya. Saya punya motor layarnya nggak kelihatan gitu, sampai putih begini gitu, nggak bisa dilihat ya. Nah, bingung saya. Ini ganti motor ini kayaknya, apa ganti speedometer gitu ya. Dan ternyata selidik punya selidik, memang kelemahan daripada motor saya, model jenis Aerox yang memiliki tampilan full LCD, dia punya kelemahan memang tidak boleh terkena matahari secara langsung, secara sering-sering gitu ya. Ini yang saya nggak tahu. Jadi kalau dia kena matahari langsung, dia akan terjadi kerusakan yang di teknik otomotif baru tahu belakangan. Ini disebut dengan nama sunburn, kebakaran matahari gitu ya. Jadi terbakar kena panas matahari sehingga dia terjadi gejala sunburn ini. Dan ternyata saya tuh nggak sendirian ya. Begitu tanya-tanya googling, tanya-tanya internet, wah ternyata yang memiliki kasus seperti saya nih lumayan banyak gitu ya. Jadi saya coba baca-baca dari internet, tiba-tiba oh ada juga ternyata ini, ada Zulkifli Kamarudin, dia bilang, "Wan, bantuan susu gimana servisnya nih, kok motor saya kayak gini." Wah, saya pikir waduh, ternyata motor yang saya banggakan ini
Salah satu kelemahannya adalah dia mudah sekali terkena kerusakan sunburn itu ya. Jadi panel meternya itu bisa kebakar gitu ya. Sampai ada yang tahu harganya berapa, penyebabnya berapa gitu. Tadinya saya sempat bingung, saya pikir waduh, ganti nih. Kalau ganti total, saya coba browsing, ternyata harganya 850. Nanti kalau saya pasang nggak bisa masangnya kan, nyuruh mesin bengkel ya, pas yang paling bisa jatuhnya sampai 1 jutaan gitu. Jadi gantilah speedometernya baru gitu ya, jadi balik lagi seperti awal gitu. Original 100% harganya tuh 850 ya. Tambah ongkir, tambah pasang mungkin harganya 1 jutaan gitu. Udah pikir waduh musibah nih ya. Habis kalau nggak kelihatan meteran kita nggak tahu berapa speed kita, berapa bensin kita penuh apa enggak ya kan. Ini kan sebagai kontrol yang utama. Dan apalagi di Yamaha ini dia ada jam, tampilan jam di sini. Kemudian di sini juga penting ada kondisi aki kita, berapa volt kita kapan. Jadi kita bisa cek, kita bisa waspada kapan-kapan dia ngedrop langsung, itu bisa kita cegah gitu. Jadi terpikir memang tadinya pilihannya adalah mencoba mengganti total. Tapi sebelum mengganti total saya coba browsing lagi, ternyata ada solusinya gitu loh. Banyak juga teman-teman yang udah pada dapat solusi gitu, daripada hilang 1 juta. Ini ada Rizky Kesario bilang, aneh abis servis bengkel sekitaran Sumur Batu, harganya 350 tambah bongkar, berarti dia 375 ya. Dari tadinya dia sunburn begini parah banget kan, dia sampai balik lagi seperti semula. Wah, saya pikir keren juga. Jadi ini kayak ini ya, dia iklannya contoh yang lain. Di sebelumnya dia kena sunburn kayak begini, di putih begini, kemudian setelah ini dia bisa normal kembali. Oh, berarti analisanya adalah tidak harus mengganti ini total, nggak harus keluar 1 juta ya. Cukup di sini kalau mau nekat ya hanya 350 tambah 20 berarti 375 lah. Saya coba browsing lagi, cari-cari informasi, ternyata memang banyak orang baik ya di dunia maya itu. Di internet kalau kita rajin mencarinya, ternyata ada yang ngajarin gitu. Oh, ternyata kita nggak usah ganti macam-macam. Sunburn itu bukan LCD-nya. Tadi saya pikir karena ini LCD-nya. Ternyata dia bukan LCD-nya ya. Dia cukup dia beli namanya polarizer. Jadi yang diganti itu yang rusak cuman polarizernya gitu loh. LCD-nya nggak rusak ya. Apa polarizer itu? Dia seperti plastik yang di atas, lapisan plastik di atas LCD-nya. Jadi ini kaca LCD-nya. Jadi yang kena bakar itu adalah si polarizernya ini gitu loh. Jadi yang sunburn ini sebetulnya yang rusak bukannya LCD-nya, tapi ada lapisan di atas LCD. Itu sejenis seperti plastik yang disebut dengan nama polarizer ini gitu. Oh, tapi bagaimana caranya? Ya, nah, saya pengen banget soalnya daripada ganti 1 juta atau ngupain orang 325, ternyata polarizer ini harganya cuman 17.500 gitu loh. Malah kelebihannya lagi, selain ini kertas, ini polarizernya ya, dikasih lagi dua gambar tempel stiker buat bikin dia menjadi berwarna. Wah, ini menarik sekali saya bilang ya, menarik sekali. Karena kalau kita tempelin polarizer aja, kita bakalan jadi bisa normal. Tapi kalau kita tambah 2 stiker ini dengan harga yang paket ini, sunburn ya, itu kita bisa membuat tampilan speedometer kita itu bisa menjadi berwarna. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi ini ada solusi, ternyata nggak harus keluar 1 juta. Kita bisa hemat banyak. Ini kan 17.500 ya ongkos kirim lah ya, 25.000 lah kita bisa sampai rumah lah gitu. Akhirnya ya
saya lakukan langkah-langkah lah bagaimana untuk mengatasinya, yang bisa saya ceritakan langkah-langkahnya. Apakah saya berhasil memodifikasi motor saya? Ikuti langkah-langkah saya bongkar sendiri. Seberapa banyak kesulitannya, apakah berhasil? Kita saksikan sama-sama. Ini baru datang nih stikernya nih, tuh stiker dari Topet. Nah, ini motornya, gejala kerusakannya sunburn. Totonya ini salah satu kelemahan motor Aerox. Kalau dilihat dari ini mati, ada putih-putih di sini tuh. Ya. Ini kalau kita coba nyalain, ini sunburn dia. Tuh, putih-putih tuh. Jadi layarnya kayak kebakar. Ya. Ntar dibongkar nih, kita bongkar. Akhirnya dengan penuh perjuangan copot juga nih, bisa dilepas. Tapi setengah mati ngelepasnya, Tuh korban-korbannya tuh. Butuh ada ring, ada ini buat yang di depannya, lampu spion. Ini yang paling susah nih tadi nih, setengah mati. Sendok juga bisa, salah satunya buat nyongkel-nyongkel ya. Alatnya ini buat buka spion, sama obeng gede. Ada obeng gedenya mana nih? Tuh obeng, 3 alat doang, obeng, kunci Inggris, sama sendok. Lepas deh ya, ini kayaknya bisa dibawa ke atas sudah. Oke. Ya, tahapan berikutnya udah sampai meja operasi nih ya. Solder sama sedotan timah udah siapin. Ini mau ngambil yang ininya, speedometernya, misahin dari cangkangnya ini ya. Kita kaliin dulu nih. Ini bisa misah ya, udah bisa misah. Ada 3 baut aja nih dari misahin dari si cangkang kuning ini. Obeng di sini satu nih, obeng di sini satu, yang di sini konyol nih, kayak diklem pakai klip roda begitu. Ada 3 buah, 2 biji ya, 1 2 di sini sama 1. Ini bentuknya kayak gini nih, aneh nih. Tuh patah lagi sama saya 1. Oh, broken 1. Apa pengalaman ya. Nih udah pisah nih benarnya. Lanjut, sekarang tinggal penampakannya kayak gini. Kayaknya sih nggak gitu-gitu susah banget bongkanya nih tuh ya. Tuh ini tangan saya palingin tuh ya, cuman ada obeng tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya tinggal dikit lagi lah. Kita lihat, kita bongkar lagi ya. 6 baut udah dilepas. Nah ini setelah 6 baut dilepas, kita lihat isi dalamnya. Tara, nih tutupnya ya, ini tutupnya. Ini isinya lihat,
masih ada beberapa langkah lagi, tapi sunburnnya kelihatan ya, cacatnya kelihatan tuh, putih-putih. Ini buram-buram di daerah sini. Ntar saya coba nyalain ya, kita coba nyalain ya. Oke, buat modifikasinya kita siapin dulu adaptor 12 volt. Ini kabelnya merah hijau nih. Nah, yang positifnya dimodif dikit, positif dan negatifnya. Ini yang merah saya kasih jepitan Arduino ya, pin perempuan, biar bisa masuk ke sini nanti ke motornya. Ini yang negatif saya kasih kabel hitam ya, itu 12 volt. Saya matikan dulu, mau coba pasang ke terminal sininya. Ini kalau dibalik speedometernya, nah dia ada gambar seperti ini nih, terminalnya begini tuh ya. Kabel kakinya kalau kelihatan nggak, ada 6 nih, mestinya kelihatan tuh, ada 6 ya, ada 6. Yang dipakai tuh yang bawah dari sini ya, bawah paling pinggirnya itu ke positif, bawah paling tepi itu ke positif. Ini ya, ini itu ya, positif. Kemudian baris bawah dari kiri, dari positif tadi, lengkapin satu, kita pasang lagi, kita pasang lagi di negatifnya. Jadi yang paling pinggir itu positif, ada 6 kaki. Nah, positif yang ininya sentelok. Di matanya udah aki-aki soalnya, bentar. Oke. Ya, kayak gini. Yang bawah dari kiri positif, kosongin satu, sebelahnya negatif. Kita nyalain power supply-nya, kita on kan 12 volt. Ininya displaynya langsung nyala ya. Nah, nyala itu deh, itu yang putih-putihnya ada sunburn ya, lampu yang lain nyala itu ya. Ini yang masih rusak kita matiin, sekarang kita nyalain lagi. Tuh, tuh, lihat sunburnnya putih-putih ya, lapulip ya. Itu yang kita mau hilangin, itu yang mau kita hilangin. Oke, mohon 2000 ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini dia udah benar-benar lepas dari cangkangnya, tinggal betul-betul semuanya elektronik ya. Nih tuh, ini LCD-nya. Nanti kita akan buka ini nih, yang mau kita buka
solder baris ini sama solder baris ini, sama sekalian meriksa kalau ada solderan-solderan yang putus. Ini konektor yang saya ceritakan tadi ya, ada 6 di sini, ada 6 terminal. Nggak kelihatan juga ya, nggak fokus. Oke, ini ya, kita mau bongkar LCD-nya. Buka ini soldernya udah siap sama sedotan timahnya. Oke, mohon doa restu, mudah-mudahan berhasil. Oke, persiapan ngelepas alat-alatnya, solder, obeng, timah, ada lovet ya. Ini udah dilapisin lovet yang mau dilepasnya, dialasin kain supaya kalau dipencet dia nggak banting ya. Ada sedotan timah, tang. Oke, siap-siap mau ngelepas. Ya guys, ternyata super edan guys, gila banget. Ini udah hampir sejam bongkar ini, gagal kayaknya. Ini dipasangnya double layer masalahnya, si LCD ini double layer, kemudian kakinya panjang masuk ke plastik ini, baru dia nempel ke PCB ini gitu. Dan PCB ini tadi disedot di belakang nggak ada masalah ya, tapi karena dia double layer, nah ini ketika diangkat LCD-nya di sini, diangkat ini LCD-nya susah, karena betul-betul kita harus sedotan timah kita itu bisa menjangkau lapisan dalamnya gitu. Wah gila, dicongkel-congkel, aduh akhirnya cacat. Ini udah untung-untungan aja deh, karena tadi udah pecah nih sudutnya pecah. Congkel pakai obeng tadi mungkin terlalu cek langsung pecah dia. Untung-untungan ya, ini kita udah nggak seru lah. Mudah-mudahan sih jadi, kalau nggak jadi ya udah ya. Ini kita tinggal ngelepas lapisan ininya, filmnya. Ini solderannya sudah selesai dilepas, berhasil, tapi hasilnya mengecewakan. Ini LCD-nya udah kena kecopot, cuman ujungnya jadi lebih parah daripada sunburn-nya, malah ujungnya nggak tahu, nanti mungkin ada angka-angka yang bisa nggak muncul nih ya. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Ya, ini udah berhasil dikletekin nih. Tadinya gini, ini dikletekin nih. Ini yang soundburn-nya nih tuh, kelihatan ya, kayak pulau yang kebakar. Kita mau ganti. Ini hasilnya nih, kacanya. Tahu deh, yang sudutnya kena pecah tadi. Tapi kayaknya nggak kelihatan, nah di pojok sini nih. Alhamdulillah kayaknya nggak kelihatan ya. Oke, tinggal kita bersihin ini ntar pakai minyak kayu putih. Stikernya mana dia? Stikernya mana tadi? Ya, nanti kita cari stikernya. Gitu dulu. Oke, setengah mati ya. Ini airnya keluar juga. Tuh udah dikasih stiker warna di belakangnya. Setengah mati kerjanya ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Belum kita pasang lagi sih. Nah ini lihat tuh, kita terawang pakai matahari ya. Yang ada warnanya sekarang. Nah yang pojok tadi ngeletek tuh jadi putih begitu tuh pojoknya.
cacat dikit, tapi nggak gitu kelihatan. Padahal ini masangnya jelek loh, gelembung-gelembung tuh. Nggak bisa rapi lah, malas kerjanya. Yang penting pasang-pasang aja tempel. Oke, kita lanjutkan pasang balik ya. Iya, udah berhasil di solder lagi ya. Ternyata masang juga lebih gila daripada nyopot masangnya setengah budek ya, karena ini diganjel putih terus harus tepat masangnya. Aduh, setengah mati, tapi berhasil ya. Kita coba tes ya, kita nyalain. Nah, akhirnya begini nih. Stikernya kurang pas, tapi udah berwarna sih. Nih lihat, gue nyalainnya. Tuh, kalau tutup, nah, gitu kali ya. Gitu ya, lumayan ya. Atasnya 1000-nya kepotong, jamnya kepotong. Ya, apa-apalah, udah berwarna, yang penting nggak ada meledak lagi. Oke. Ya, begini hasilnya. Kita matiin ya, kita hidupin. Toneng. Cah, tulisannya kuning, udah ada biru, kuning, merah. Udah berhasil, cuman tempelannya nggak bagus aja. Oke. Nah, ini akhirnya kayak gini. Lumayan kan, keren. Tampilannya ada warna-warnanya. Ini motornya lagi diam ya. Kita coba lagi jalan ya. Bisa nggak ya? Jalan aja nih. Tuh udah jalan tuh kecepatannya. Keren kan? Lumayan dah, daripada kebakaran kena matahari. Cakep. Thank you. Tuh hasilnya. Oke, itu barangkali sekelumit pengalaman saya bagaimana dengan mengupayakan secara sendiri saya bisa lumayan ngirit lah. Ya, terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.